bisa berkumpul, kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan menyiapkan hati kita dan kita akan bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada di tempat ini. Ini karena kasih kemurahan Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini yang luar biasa. Kami mau mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu. Kami mau mempersembahkan puji-pujian untuk menaikkan hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami siap diberkati pada pagi hari ini dan kami siap untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory haleluya. Terima kasih Yesus. Belum pernah ada
bersorak untuk Tuhan. Oh haleluya. Kami siap untuk memuji mengagungkan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kerinduan kita firman Tuhan yang akan kita dengar boleh menjadi rema dalam hidup kita. Dan kita menjadi serupa dengan Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
bangkit berdiri. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan. Mari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar yang di ujung bumi. Tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Amin Yesus, hadirat-Mu penuhiku. Bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Maha tahu betapa dapat melakukan segala sesuatu lebih dari yang kami doakan dan berani bayangkan. Sebab kuasa-Mu besar bekerja di dalam kami. Mari Tuhan pagi ini kuasai hati, pikiran, perasaan, kehendak kami. Sehingga dalam ibadah ini tidak sedetik pun kami kehilangan hadirat Tuhan. Setiap kami dilawat Tuhan pagi ini. Dari yang dari bangku depan sampai yang paling belakang. Kiranya lawatan-Mu limpah dirasakan oleh kami. Bicaralah Tuhan. Bicaralah Tuhan bagi kami. Engkau besar di tengah-tengah kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudara. Kiranya sukacita ada bersama dengan kita pagi ini. Sekali lagi saya mau ucapkan selamat untuk Om Han dan Tante Tuti, juga Mas Aan dan Mbak Novela yang petang kemarin
mereka telah memasuki jenjang yang baru dalam pertunangan mereka. Kiranya Tuhan akan terus memberkati hubungan mereka, memberkati bukan hanya sampai pernikahan ya, tapi sampai mereka berjalan tetap dalam berkat Tuhan. Sekali lagi selamat Om Han dan Ibu Nuti. Kami turut bersuka cita. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kemarin tuh dalam pertunangannya Mas Aan tuh, saya tuh melihat Odi dari sisi berbeda. Odi yang terkenal dengan penampilannya yang garang, ya kan, anak motor gitu ya. Tetapi kemarin waktu Aan menyampaikan isi hatinya, ternyata Odi juga bisa meneteskan air mata. Hatinya ternyata juga Hello Kitty. Tapi ya di situ saya melihat kasih sayang di antara dua saudara ini, walaupun laki-laki ya, tapi mereka menunjukkan rasa sayang satu dengan yang lain itu tidak pura-pura. Luar biasa. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Tuan Rumah yang Baik. Wow, Tuan Rumah yang Baik. Nah, renungan firman pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sebenarnya akan mengawali tema besar Natal kita. Nah, khotbah pagi ini akan mengawali tema besar Natal kita. Bukan hanya tema besar Natal, tetapi tema besar ini akan kita bawa sampai ke tahun 2022. Jadi sepanjang tahun 2022 kita akan sama-sama menjamu sahabat Kristus. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, menjamu sahabat Kristus. Yes, ini yang akan kita pegang, yang akan kita bawa, yang akan terus kita ingat dalam pikiran kita, yang akan terus kita renungkan dalam hati kita sebagai penjamu sahabat Kristus. Dari tema besar ini, saudara-saudara, nanti akan diwujudkan melalui program-program gereja tentunya. Dan melalui program-program itu, saudara-saudara, Ibu Gembala menetapkan nilai-nilai yang harus kita capai di tahun 2022. Dan nilai-nilai ini menjadi kerinduan Ibu Gembala supaya seluruh keluarga eklesia dapat meraihnya. Ada dua nilai yang Ibu Gembala tetapkan, tidak banyak, hanya dua. Tetapi dua nilai ini kiranya akan terus menjadi oli yang akan semakin memperlancar perjalanan kita. Yang pertama, Ibu Gembala merindukan supaya seluruh keluarga eklesia semakin cinta pekerjaan Tuhan. Ada semakin banyak orang yang terlibat dalam pelayanan. Tentu yang dimaksudkan Ibu Gembala adalah orang-orang yang mau mengasah dirinya lebih dan menjadi berkat buat gereja Tuhan di tempat ini. Bukan hanya gereja Tuhan di tempat ini, tetapi bagi sahabat-sahabat Kristus yang juga akan bergabung dengan kita di tempat ini. Dan yang kedua, Ibu Gembala merindukan supaya setiap kita cinta akan jiwa-jiwa. Ya kan Bapak Ibu Saudara? Karena ini gak bisa dilepaskan dari kehidupan kita, cinta dengan jiwa-jiwa. Kalau di program wilayah 5 Bapak Ibu Saudara, kalau dulu kita sering mendengar bahwa gereja harus mencari jiwa, menjangkau jiwa, ya kan? Akan tetapi saudara-saudara, ke depan gereja bukan hanya berbicara tentang menjangkau dan mencari, tetapi gereja juga harus menjadi gereja yang menarik bagi jiwa-jiwa. Karena sudah dijangkau, sudah dicari, ternyata tidak menarik, ya keluar lagi. Gereja harus menarik bagi jiwa-jiwa. Oleh sebab itu GSJA di Indonesia itu mempunyai tema besar 2021 sampai dengan 2026. Tema besar GSJA di Indonesia ini gereja yang modern dan casual. Jadi bukan gereja yang dipatok harus begini, harus begitu ibadahnya, penyembahan tuh harus begini, memuji Tuhan harus begini.
bukan, tetapi akan lebih fleksibel, mengikuti arusnya Tuhan. Apakah pengkhotbah harus menggunakan jas? Apakah pengkhotbah harus menggunakan dasi? Apakah pengkhotbah harus bersepatu pantofel? Esensinya bukan itu tentunya. Esensinya adalah gereja ini menarik bagi jiwa-jiwa, bagaimanapun caranya. Dan kiranya kita siap menjadi penjamu-penjamu sahabat Kristus. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini sekali lagi saya mau katakan, judul dari firman Tuhan adalah Tuan Rumah yang Baik. Mazmur 23. Mazmur 23. Ada yang hafal Mazmur 23? Wah, luar biasa. Berikan tepuk tangan dong. Wih. Walaupun saya tidak bawa coklat, tepuk tangan aja cukup ya. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita benar tadi yang saudara-saudara katakan bahwa judul perikop kita pada pagi hari ini, Tuhan gembalaku yang baik. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita meneliti ayat ini lebih dalam, judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia di Alkitab yang kita sama-sama pegang pada pagi hari ini, sebenarnya tidaklah cukup untuk merangkum isi dari perikop ini. 23 ayat 1 sampai 6 ini, saudara-saudara. Tidaklah cukup merangkum. Karena Tuhan gembalaku yang baik hanya cocok untuk ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hanya cocok untuk ayat 1 sampai dengan yang keempat. Saudara ingat lagu Tuhan adalah gembalaku? Coba kita nyanyi bersama. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di ladang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Habis toh? Ayat 5 dan 6 tidak ada lirik, tidak ada nadanya ya. Itu bukan sengaja pengubah lagunya, tapi karena dia melihat bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik, hanya diceritakan sampai dengan ayat yang keempat, saudara-saudara. Dia sudah melihatnya, mempelajarinya. Kenapa? Karena di ayat yang kelima berbicara tentang topik yang lain. Mari kita lihat ayat yang kelima. Kali ini tidak usah dinyanyikan. Ayat yang kelima, saya akan bacakan untuk kita semua dari Mazmur 23. Engkau menyediakan bagiku hidangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak dan pialaku penuh melimpah. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang kelima ini Daud mulai
mengumpamakan Tuhan dengan perumpamaan yang lain. Bukan lagi tentang gembala, tetapi Daud mengumpamakan Tuhan sebagai tuan rumah yang baik. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara-saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia yang lain, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di sana dikatakan seperti ini, Bapak Ibu. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, engkau menyediakan meja perjamuan bagiku. Di hadapan musuh-musuhku, engkau telah menyambut aku sebagai tamu kehormatan dengan berkat-berkat berkelimpahan. Wah, apakah saya terlalu berkarisma hari ini? Sampai semua termangu. Padahal yang berkarisma itu dulu cuma Om Han. Iya kan? Tapi karismanya sudah dijual. Diganti Nmax dan CBR. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, dalam firman Allah yang hidup tadi sekali lagi dikatakan Tuhan menyediakan meja perjamuan bagi Daud. Daud mengumpamakan Tuhan sebagai tuan rumah yang baik buat dia. Dan kalau di ayat ini kita lihat, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Sebenarnya Daud ini dalam keadaan yang tidak baik, saudara-saudara. Dalam keadaan yang tidak normal, saudara-saudara, karena dia dicekam. Ada banyak orang di sekelilingnya yang seolah-olah seperti sahabat, tetapi ternyata di belakang Daud mereka membicarakan Daud yang tidak-tidak. Mereka menusuk Daud dari belakang. Ada banyak musuh-musuh Daud, saudara. Makanya Daud mengatakan, kau menyediakan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Daud mengumpamakan bahwa sebagai tuan rumah yang baik, saudara-saudara, Tuhan melayani dia, menyediakan makanan bagi dia, sampai-sampai sekalipun ada di dalam kepungan musuh, Daud masih tetap bisa menikmati makanannya, hidangan yang disediakan oleh Tuhan. Dan pada zaman dulu, saudara-saudara, adat pada zaman dahulu, makanya adat istilah tamu adalah raja. Ya. Karena pada zaman dahulu, saudara-saudara dikasih Tuhan, tamu itu dicukupi kebutuhannya oleh tuan rumah. Semua kebutuhan tamu ini dicukupi oleh tuan rumah. Bahkan tuan rumah, andaikan tamu itu adalah seorang pelarian, dia akan mencukupi tamunya ini bukan hanya perkara makanan dan minuman, tetapi juga menyediakan tempat tinggal, menyediakan pakaian, bahkan juga perlindungan kalau memang dia dikejar-kejar oleh musuh, saudara-saudara. Dan pada zaman dulu juga, kalau saudara-saudara ada tamu yang cukup istimewa datang ke rumah, maka tuan rumah ini akan mengurapi tamu itu dengan minyak wangi, meneteskan minyak wangi di atas kepala dari si tamu sebagai tanda penyambutan bahwa dia adalah orang yang istimewa. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan, ketika Daud mengatakan ini engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, saudara-saudara, Daud merasa bahwa sekalipun ada banyak hal yang mungkin telah dia lakukan dan itu menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan tetap menyambut Daud sebagai tamu istimewanya Tuhan. Haleluya. Tuhan adalah tuan rumah yang baik. Dan Tuhan bukan hanya tuan rumah yang baik bagi Daud, tetapi juga bagi kita sekalian pagi hari ini. Dua orang yang cuma amin, padahal yang datang ada 100-an hari ini. Tuhan bukan hanya tuan rumah yang baik bagi Daud, tetapi Tuhan adalah tuan rumah yang baik buat setiap kita yang hadir pada pagi hari ini. Wah, gitu loh Bapak Ibu, ya kan? Kalau semangat tuh kelihatan kalau sudah mandi, ya kan? Puji Tuhan. Tuhan adalah tuan rumah yang baik buat kita juga, saudara-saudara.
Tuhan tidak memandang kesalahan-kesalahan yang sudah Dia ampuni di masa lalu. Kalau kita mungkin masih bisa mengingat kesalahan orang lain di masa lampau, tetapi Tuhan kalau sudah mengampuni, ya mengampuni. Dia tidak akan ingat-ingat lagi. Kalau dosa itu sudah dicoret sama Tuhan, maka kertas coretannya itu akan dibuang sama Tuhan, dilemparkan ke dalam laut. Ada lagunya ya itu ya, tapi tidak usah nyanyi Pak, nanti kebanyakan nyanyi kita. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan, sekali lagi Tuhan adalah Tuhan rumah yang baik. Dia menyambut kita sebagai tamu istimewa, bukan tamu biasa, tetapi tamu istimewanya Tuhan. Tuhan gak lagi pandang bagaimana kehidupanmu di masa lalu, karena yang Tuhan tahu bagaimana Tuhan memperlakukan engkau hari ini, itu akan membuat perubahan besar dalam hidupmu di masa depan. Amin. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, sebagai tamu istimewanya Tuhan, tentunya kita bertanya, mungkin harusnya kita bertanya, kenapa Tuhan melakukan sedemikian hal yang hebat itu buat kita? Kenapa Tuhan menjadikan kita tamu istimewanya? Bukan tamu biasa, tamu istimewa. Karena Tuhan juga mau kita juga menjadi tuan rumah yang baik bagi sahabat-sahabat Kristus yang lain, Bapak Ibu Saudara. Kita juga menjadi tuan rumah yang baik bagi sahabat-sahabat Kristus yang lain. Dan saudara yang dikasih Tuhan, siapa sahabat-sahabat Kristus kita? Siapa mereka kira-kira? Matius 25 ayat 35 sampai dengan yang 36. Dan saya mau umumkan ini juga menjadi ayat yang terakhir pada pagi hari ini. Amin. Oke, enggak apa-apa kalau aminnya pelan yang ini ya. Puji Tuhan. Matius 25 ayat 35 dan 36. Ayat ini juga menjadi tema Natal Ecclesia Kids nanti sore. Jadi saya bantu umumkan penata layanan, nanti sore ada Natal Ecclesia Kids. Jadi adik-adik kecil nanti sore bisa bersuka cita bersama-sama di tempat ini. Adik-adik besar bagaimana? Kalau mau ikut juga tidak apa-apa. Matius 25 ayat yang ke-35 sampai 36. Demikianlah firman Tuhan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lompat ke ayat yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ayat 46, dan mereka ini yang dikisahkan yang tidak melakukan ini ya saudara-saudara. Mereka yang menolak memberi tumpangan, mereka yang menolak membantu memberikan makanan, mereka yang menolak untuk memberikan pakaian. Tuhan katakan, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi, ini bagian bahagianya buat kita, amin. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya mau katakan, apa yang dimaksud orang benar dalam bagian ini? Tetapi para tuan rumah yang baik, tetapi para penjamu sahabat-sahabat Kristus akan dimasukkan, akan dibawa oleh Tuhan
ke dalam hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan adalah tuan rumah yang baik dan Dia hanya akan menerima kita yang juga menjadi tuan rumah yang baik bagi sahabat-sahabat Kristus. Amin. Tidak ada yang ngantuk ya. Saya tahu Om Han dan Bu Tuti sangat lelah, tetapi beliau mencoba tetap bertahan. Mbak Mi mana Mbak Mi? Oke, baik Mbak Mi. Mbak Mi pipinya merah-merah kenapa? Saya dengar hari Jumat yang lalu Mbak Mi habis dipukulin orang ya. Mbak Mi udah sehat ya Mbak? Oke, saudara-saudara, kita adalah tuan rumah yang baik. Itu maunya Tuhan. Itu maunya Tuhan. Dan di tahun 2022, kalau tema ini, kalau visi ini ditetapkan buat kita, buat gereja kita, buat keluarga eklesia, artinya Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih dari tahun 2021. Kita nggak perlu bingung, mampu nggak ya gereja ini menjadi penyambut tamu yang baik? Mampu nggak ya keluarga eklesia menjadi penjamu sahabat-sahabat Kristus yang baik? Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan sudah menyediakan semuanya. Kita tinggal melakukannya, kita tinggal berjalan, kita tinggal bergerak. Kita nggak perlu pikirkan hal macam-macam, Tuhan sediakan. Kalau di tahun depan, saudara-saudara, atau mungkin dari beberapa tahun yang telah kita lewati dan hari ini kita melihat betapa kita diberkati oleh Tuhan, saya mau katakan artinya Tuhan juga siapkan itu untuk sahabat-sahabat Kristus yang akan saudara layani. Semua kita dipanggil untuk menjadi penjamu sahabat Kristus, dipanggil untuk menjadi tuan rumah yang baik. Amin, saudara-saudara. Rasanya pemain musik harus ada di tempat. Puji Tuhan, haleluya. Mas Yusuf di situ wis ancang-ancang. Wis sapal. Kau tunjukkan kasih setiamu.
bahkan buat kita seluruh keluarga Eklesia. Tuhan sedang punya maksud buat hidup. Tuhan sedang punya maksud secara pribadi buat engkau. Percayalah, Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan telah menyediakan yang kau perlukan, saudara. Yakinlah bahwa selama kita bersama dengan tuan rumah yang baik itu, kita tidak kekurangan. Kita tidak akan dalam bahaya. Tuhan melimpahkan semua. Di saat-saat paling pelik dalam hidup Abraham, ketika Allah menyuruhnya untuk menyembelih Ishak sebagai korban bakaran, Tuhan melihat ketulusan hati Abraham dalam menaati perintahnya. Dan di saat terpelik itu Tuhan menyediakan. Dan Abraham katakan, aku menyebut tempat ini Allah menyediakan. Maka jadikan tempat usahamu sebagai tempat di mana Allah menyediakan. Jadikan keluar menjadi tempat di mana Allah menyediakan. Buka hatimu, buka hidupmu selebar-lebarnya, dan jadikan itu tempat di mana Allah menyediakan. Yakinlah, sekali lagi saya mengatakan, engkau tidak akan kekurangan. Saya tidak sedang berbicara teologi kemakmuran, saudara. Tapi saya mau bicara bahwa fakta Tuhan menyediakan bagi kita yang kita perlu. Hanya yang kita harus lakukan, kita siap menjadi penjamu sahabat-sahabat Kristus. Kita harus siap menjadi tuan rumah yang baik juga. Karena firman Tuhan sekali lagi katakan, ketika kita melakukan segala sesuatu buat sahabat-sahabat Kristus, bahkan mereka yang selama ini kita anggap hina, tidak bernilai, terasingkan, terabaikan, Tuhan katakan, engkau telah melakukannya untuk aku. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Firman yang telah dikatakan oleh Tuhan akan berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya.